Pemirsa, Timur Tengah kembali menjadi sorotan dunia setelah Iran meluncurkan drone dan rudal ke Israel. Kedua negara terancam perang terbuka dengan mengandalkan senjata masing-masing. Dan untuk membahas lebih dalam perkembangan eskalasi di kawasan Timur Tengah pasca serangan balasan Iran ke Israel, sudah bersama dengan kami Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah. Selamat sore, Pak Yon. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, Baik. terima kasih. Pak Yon, ini pada tanggal 1 April lalu, Israel melakukan agresi militer kepada Iran, tepatnya di Kedutaan Besar Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Menurut pengamatan Anda atau analisa Anda, Pak Yon, kira-kira apa tujuan dari serangan Israel kepada Iran ini? Ya, nampaknya bahwa serangan itu disengaja ya oleh Israel guna menarik perhatian dari sekutu-sekutu Israel. Karena apa? Karena kita lihat perkembangan pada saat itu posisi Israel sebenarnya pada posisi yang sulit, di mana negara-negara sekutu Eropa dan Amerika itu tidak menyetujui operasi lanjutan ya yang akan dilakukan oleh Israel ke kota Rafah di Gaza, dan serangan ke Gaza dianggap sudah cukup dan itu melewati ambang batas ya dari apa yang mungkin dilakukan oleh Israel, jadi harus dihentikan. Nah, dalam kondisi yang kekurangan dukungan dari sekutu utamanya terutama oleh Amerika, maka serangan itu dilakukan pertama memang guna memberikan warning ya kepada Iran ya, yang menurut data dari Israel bahwa Iran banyak terlibat di dalam menggerakkan milisi-milisi ya di sekitar perbatasan. Dan yang kedua bahwa Israel menginginkan apabila serangan itu dilakukan dan Iran melakukan balasan, maka diharapkan Amerika dan negara sekutu lainnya yang mulai menjauh akan mendekat kembali. Nah, harapan ini saya kira yang diinginkan oleh Israel agar menarik kembali dukungan Amerika yang mulai kritis terhadap Israel. Oke, apakah dapat dikatakan bahwa serangan kepada Iran ini merupakan target selanjutnya untuk negara setelah Palestina? Ya, saya kira ini sebagai strategi ya, dari Israel sendiri guna memperkuat peperangan mereka dan menginginkan dukungan yang lebih kuat dari Amerika, karena dianggapkan perang di Gaza itu belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, sementara gangguan dari luar Palestina ya yang kita ketahui juga dari Yaman, Houthi, kemudian milisi di Lebanon juga ya melakukan banyak serangan ke Israel. Maka tentu dalam posisi yang seperti itu Israel menginginkan komitmen ya dari negara-negara sekutu Amerika. Begitu Iran melakukan serangan, maka Iran yang awalnya dari dulu ya dianggap sebagai musuh di kawasan, musuh Israel, musuh Amerika, maka ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Israel untuk mendapatkan dukungan dari sekutunya. Saya kira ya lebih kepada untuk memperkuat ya dukungan agar agresi Israel bisa dituntaskan. Oke, baik. Pak Yon, ini kan juga dari Iran juga melakukan pembelaan diri dengan melakukan penyerangan balik kepada Israel tepatnya pada tanggal 13 April kemarin melalui Garuda Revolusi Iran atau IRGC, dan juga telah melepaskan ratusan drone dan juga rudal balistik. Ini apakah dapat dikatakan akan terjadinya atau berpotensi memicu perang dunia ketiga? Nah, serangan balasan yang dilakukan oleh Iran bisa dilihat bahwa pertama kesabaran Iran sudah pada batas ambang ya, karena sebelumnya pada beberapa tahun yang lalu salah satu jenderalnya kan juga dibunuh ya oleh Amerika, dan Iran menyatakan akan membalas, tapi pada saat itu justru tidak terjadi balasan tapi mengalami deeskalasi konflik. Dan yang sekarang Iran juga mengancam dan setelah itu dia memenuhi janjinya dengan memberikan serangan-serangan ke wilayah Israel. Artinya bahwa Iran bisa sewaktu-waktu melakukan serangan yang bisa membahayakan ya keamanan dari negara Israel. Maka dengan demikian bisa juga dilihat bahwa tentu serangan itu sudah diperhitungkan dan Iran tidak sendiri apabila nanti ada konsekuensi serangan
balik atau serangan balasan dari Israel, ya pasti di belakang Iran ada negara yang membackup. Dan negara yang membackup itu kan Rusia, yang sudah secara tegas yang mengatakan dukungan bahwa itu adalah hak Iran untuk membela diri atas serangan yang dilakukan oleh Israel ya pada 1 April. Dan Cina saya kira pada sisi akan memberikan dukungan kepada Iran apabila eskalasi itu semakin kuat dan mengancam wilayah Iran. Oke, ada sekitar 200 dan juga 300 unit drone dan juga rudal balistik yang dilancarkan dari Iran kepada Israel. Apakah memang ini dapat memicu potensi bahwa Israel akan melakukan pembalasan susulan kepada Iran? Karena kalau dikatakan juga bahwa Iran tentunya akan memberikan serangan balik yang lebih dahsyat dari tanggal 13 April ini. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah akankah terjadi potensi serangan balik dari Israel? Ya, Iran menjanjikan serangan balik itu ya, serangan balasan yang setimpal kepada Israel. Tapi kita lihat bahwa damage yang dihasilkan dari serangan itu nampaknya belum signifikan ya, karena sebagian roket dan drone itu kan bisa dijatuhkan oleh kekuatan pertahanan Israel yang bekerja sama dengan Amerika dan Perancis. Dan sasaran Iran itu adalah targeted, adalah sarana-sarana militer ya, tidak merusak kota-kota yang dihuni oleh masyarakat sipil, sehingga tidak memberikan dampak ya, kerusakan yang besar. Nah, Amerika sendiri menginginkan agar terjadi deeskalasi karena tidak mau konflik ini semakin meluas dan meminta Israel untuk menahan diri. Tapi memang Israel mencoba menyatakan akan melakukan serangan balasan. Karena kalau seandainya Israel melakukan serangan balasan ke wilayah Iran, maka dipastikan bahwa eskalasi akan semakin muat dan tentu tidak hanya melibatkan Israel dan Iran saja, tetapi juga ya sekutu-sekutu mereka di belakang Israel dan Iran tentu juga akan memberikan dukungan apabila memang terjadi perang dan konflik yang meluas. Iya, memang dari Israel sendiri pada saat Iran melakukan penyerangan kepada Israel pada tanggal 13 April mengklaim hanya merusak salah satu pos militer mereka saja. Itu artinya serangan yang dilakukan oleh Iran kepada Israel pada tanggal 13 April tidak cukup signifikan untuk memberikan serangan balik yang efektif dalam serangan Iran kepada Israel. Mungkin terakhir Pak Yon Mahnudi, apakah ada dampak terburuknya antara perang Iran dan juga Israel ini bagi Indonesia? Bagaimana Anda melihat secara holistik, Pak Yon? Ya, bisa saja bahwa ini berdampak ya konfliknya, karena Israel sendiri kan ingin membawa konflik ini bukan hanya antara Israel dan Palestina, tetapi mencoba untuk menarik ya Iran masuk di dalam peperangan, yang kemudian Iran itu kan dipersepsikan ya sebagai Republik Iran yang berideologi Syiah, dan itu berpotensi kemudian dihadapkan ya kepada melemahnya dukungan terhadap rakyat Palestina ya, karena mayoritas Indonesia adalah Sunni. Tapi tentu secara umum sih harusnya bisa dilihat ya dari perang yang melibatkan geopolitik, dan juga harus ya dilihat bagaimana dasar dari dukungan Indonesia terhadap Palestina itu kan sangat fundamental ya, berkaitan dengan persoalan pendudukan. Jadi ya kemerdekaan Palestina harus kemudian dikedepankan, kan itu kalau dikembalikan pada persoalan yang menimpa Palestina dan Palestina hendaknya mendapatkan kemerdekaan, ya saya kira kemudian konflik yang akan meluas kalau kemudian sepaham dengan itu ya akan mengalami deeskalasi, termasuk Indonesia juga saya kira lebih fokus ya pada perjuangan membantu kemerdekaan rakyat Palestina. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Diharapkan tentunya perang antara Iran dan Israel tidak begitu luas terjadi sehingga tidak terlalu berdampak buruk terhadap kehidupan dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Pengamat militer Timur Tengah Yon Mahnudi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Mohon maaf Pak, karena waktunya terbatas, kita harus menjudahi dialog hari ini. Terima kasih Pak Yon, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.